Halo Bunsti, salam kenal dengan aku Mama Muda anak 4. Ini ceritanya kita baru bangun, mau sharing kegiatannya ibu rumah tangga di pagi hari yang begitu menyibukkan. Ya begitulah Bunsti ya, kalau punya baby kita harus kudu-kudu banyak sabar. Sering banget kita itu berusaha bangun pagi sebelum babynya bangun, tapi kenyataannya semua hanyalah wacana belaka. Sangat sulit Bunsti untuk bangun terlalu pagi. Niatnya tuh bangun pagi supaya bisa beraktivitas dengan tenang, tentram, dan damai. Tahu gitu kan, untuk bunda-bunda besti semuanya, poin penting bagi ibu rumah tangga itu adalah di pagi hari, dimana kita harus melakukan beres-beres, mungkin mau masak, menyiapkan sarapan, dan segala macam urusan ibu rumah tangga. Tapi Bunsti, semenjak punya baby, waktu di pagi hari membuat aku merasa sangat-sangat tertantang. Ya iya, soalnya setiap pagi itu kita harus berpacu dengan pekerjaan dan rumah. Dan ini ceritanya aku bangunnya jam setengah 6 pagi. Padahal pengennya bangun tuh jam 5 atau jam setengah 5 begitu. Karena kan kalau sudah jam 6 harus mengurus anak ke sekolah ya. Jadi itu kalau bangun jam-jam begini, serasa waktunya kurang. Apalagi si babynya juga sudah ikut bangun nih. Tadi rencananya itu kita sudah mau beres-beres di bagian dapur. Ya, tapi sudah terdengar suara alarm. Si babynya sudah bangun. Terpaksa aku harus mengesampingkan dan menunda semua keinginan dan niat hati untuk beres-beres. Nih lihat nih, babynya sudah ngesot mencari aku. Padahal cuma sementara keluar. Niatnya tadi sih mau sapu, tapi sudah samperin baby. Ya ini nih yang membuat kita ini kewalahan di pagi hari. Harus mengerjakan pekerjaan rumah, harus juga memomong baby. Soalnya bayiku ini belum bisa jalan ya Bunsai. Lebih tepatnya dia ada masalah di tumbuh kembang. Di usianya sekarang yang sudah 12 bulan, dia belum bisa berjalan sendiri tanpa bantuan aku. Jadi dalam aktivitas bayi yang mau bergerak-bergerak, aku harus siap siaga untuk membantunya. Dia itu kalau mau disuruh jalan sendiri takut dong. Tapi kalau mau dilepas sendiri juga biar dia ngerangkak atau merayap, dia juga tidak mau. Dia maunya jalan ke sana kemari, tapi harus dipegang sama aku. Nah ini berhubung sudah mau jam 6, terpaksa aku membiarkan dulu si baby main sendiri di depan. Dan aku harus gercep mau masak air panas buat anakku yang kedua mandi karena dia sudah mau ke sekolah. Lanjut cuci muka untuk menghempaskan segala mimpi yang masih tersisa di dalam diri ini. Sebelum beraktivitas, cuci muka supaya hawa ngantuknya terhempaskan dan semangat deh untuk melakukan aktivitas. By the way, sementara aku mencuci muka, ini si babynya sudah ngereok-ngereok ya di depan, sudah manggil-manggil, nangis-nangis gitu. Itu tuh yang bikin aku capek duluan kalau mau beraktivitas di pagi hari. Semenjak punya anak ketiga, aku selalu menanamkan dalam diri ini agar fokus pada anak-anak. Memang ya, pekerjaan rumah itu penting, tapi lebih penting itu anak-anak. Waktu bersama anak-anak, waktu mengurus anak-anak, waktu memperhatikan anak-anak itu lebih penting. Gak masalah sih pekerjaan rumah menunggu. Jika anak-anak lagi butuh perhatian, jika anak-anak lagi butuh untuk dijaga, aku harus mengurus mereka dulu. Karena untuk menjadi perfeksionis itu hanya akan membuat diri ini stres. Pengen rumah estetik, pengen rumah selalu rapi, sedangkan kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Rumah sudah indah, diatur, ditata, hanya sekejap dibongkar sama anak-anak. Terus kita bisa apa? Bisanya marah, mau ngamuk. Ya sudahlah ya, mereka itu kan masih anak-anak. Itu kan masa-masanya mereka berkreasi, bermain, dan berperang. Jadi kita sebagai ibu, kita berusaha untuk bisa mengesampingkan keegoisan dalam diri ini. Menerima kenyataan bahwa ternyata rumahku adalah medan perang. Menangis pun sama telah terjadi. Ya hilang tak mungkin kembali. Biarlah kenyataan ini aku terima dengan lapang dada. Oke, sudah basa-basinya dan ratapannya. Next, ini aku lagi mengatur telur-telur yang baru dibeli dari pabrik ayam berkokok. Dan harus kudu dibersihkan dulu karena biasanya dalam telur itu ada tai embemeknya, tai kukuruyuknya. Tadi itu harus memberes-beresin meja itu, harus ngomong baby. Aduh my god, memang ya beban ini sangat-sangat sulit dipahami atau sangat-sangat sulit di ini apa? Aduh, bunda-bunda besti, baru 5 menit VO sudah kewalahan. Udah bingung ngomong apa. Intinya ini aku sudah selesai memandikan si bocil. Dan lagi-lagi sudah disamperin si babyku.
Capek pokoknya pagi ini, Besti. Kalau mau beraktivitas harus ada baby yang mengganggu. Biasanya sih minta tolong sama Pak Su, tapi berhubung ini Pak Su lagi kayaknya tidak enak badan, jadi saya tidak mengganggunya, tidur dulu sebentar sebelum bangun untuk mengantar anakku ke sekolah. Setelah sudah selesai ngurus bocil, diam sejenak, santai istirahat sedikit ya, Besti. Rasanya udah capek dong dari tadi, beres-beres, terus harus jagain baby. Tenaga kayak terkuras banget gitu. Dan ini anakku sudah mandiri, bisa pakai sepatu sendiri, jadi aku biarkan dia mengurus dirinya dulu sendiri. Dan by the way, dia ini baru kelas 1 SD ya, Bunsti. Ceritanya diri ini sudah sangat-sangat lelah, Bunsti. Bingung juga entah pekerjaan berat apa yang telah aku lakukan dari tadi. Padahal ya, pekerjaan dapur itu masih menunggu dengan setia. Cucian masih menumpuk dan harusnya buat sarapan dong. Tapi di sini aku tidak membuat sarapan, tapi sudah memesan pada anakku ini agar jangan lupa sarapan di sekolah. Tidak apalah, jajan hanya 5.000 kok, dapat makanan. Sudahlah cukup untuk sarapan paginya. Lagian kan istirahatnya mereka itu jam 9. Jadi jam 9 itu belum kesiangan kan, masih jam sarapan. Jadi maminya ini meminta maaf kepadanya karena tidak membuatkannya sarapan. Dan lah ya, sok-sokan memang juga dia tidak biasa membuat sarapan ke sekolah. Sarapan di rumah juga ya, ngapain dia itu pagi-pagi paling malas untuk mengisi segala macam makanan ke dalam perutnya. Palingan kalau ada snack atau cemilan apa ya itu yang dimakan. Tapi aku memang tidak biasakan kalau pagi-pagi itu untuk mengonsumsi snack-snackan. Palingan roti kalau ada, berhubung ini lagi tidak ada ya sudah lagi air putih saja. Berhubung anakku memang juga tenang-tenang, aman, tentram, dia tidak keberatan, kenapa tidak? Kita itu selalu berusaha untuk tidak memaksakan kehendak ya, Besti. Apa yang ada, apa yang bisa, yaitu yang bisa saya terima dan lakukan. Kalau tidak ada, kalau tidak bisa, kalau tidak mampu ya sudahlah ya, nggak usah dipaksa untuk melakukan. Kita belajar untuk melakukan sesuatu berdasarkan kemampuan kita. Contohnya nih ya, iming-iming demi kesehatan si anak harus sarapan kalau ke sekolah. Tapi ternyata anaknya yang tidak mau, sibuk-sibuk buat, menyita waktu. Dan anaknya tidak mau terus harus dipaksa. Ngapain ya, stres sendiri juga kan, nggak bagus juga kan buat anak kalau dipaksa-paksa. Dan karena babynya kayaknya sudah mengantuk, saya sudah tidurkan, akhirnya gantian sama si balita. Ini adalah anak ketigaku. Bayinya itu tuh sebenarnya belum sarapan, tapi karena dia sudah ngantuk, udah nangis-nangis minta enen, ya aku nenenin saja. Tiba-tiba matanya layu, tidur deh dia. Bebas deh aku melanjutkan aktivitas yang tadi sudah tertunda, Besti. Serasa dunia milik sendiri. Gak apa-apa lah ya, kita tidurin dulu si baby, entar bangun kita baru kasih makan. Lagian ya, kalau dia lagi gak mau makan terus dipaksa, yang ada stres kan, Besti. Ngamuk-ngamuk deh akunya tantrum dong kalau dia tidak mau makan. Jadi karena dia tadi kayaknya sudah ngantuk, ya sudah tidurin saja, jangan ribet-ribet, kalau bisa dipermudah hidupnya, oke? Balitaku ini baru bangun, tiba-tiba udah minta lihat kulkas. Karena dia ingat semalam itu papinya membeli cemilan dan masih ada sisanya. Dan ya sudah, aku bilang sudah kamu makan itu dulu. Di situ sih sebutnya itu martabak garing, tapi kayak crepe sih. Pastinya rasanya sudah lanut dong. Tapi masih ada crispy-crispy-nya sih. Oke. Di sini beruntung aku cuci piringnya tidak banyak ya, Besti. Biasanya juga segunung, tapi ini nggak sampai tuh. Ya, jangan ditaruh kira ya, alias perhatiin tempat cucian piringku. Di tempat kami ini susah air, Besti. Airnya itu ngalir sehari hanya setengah jam. Jadi harus dihemat-hematin airnya. Nah, nih dia cuci piringnya kayak gitu. Pengen sih mau pakai tong air dang. Tapi berhubung dananya minim, ya sudahlah ya, jangan ribet-ribet, pakai aja ember-ember dan loyang-loyang untuk ditampung airannya. Cepat nih cuci piringnya. Lanjut kita sikat-sikat ya beton tempat cuci piring. Next, kita sudah mau mencuci telurnya. Cucinya hanya biasa-biasa saja ya. Ya setidaknya jika ada tei-teinya bisa terkeluar dari telur-telur itu. Sebenarnya yang aku raba sih yang ada kotorannya itu hanya 2 apa 3 ya. Nggak semua. Tapi karena sudah kebiasaan kalau beli telur yang 1 baki begitu, sering aku cuci dulu baru simpan dalam kulkas. Dan ini sudah selesai aku cuci, aku tiriskan ya di baki-bakinya itu.
Aku tuh dari tadi VO-nya ini diganggu terus sama anak-anak. Ada suara inilah, suara itulah. Tapi tidak apa-apa ya. Semoga tidak menyakitkan pendengaran kalian. Next, aku lanjut di bagian konfor, mengelap-lap konfor dan meja karpet-karpetnya. Biasanya kalau pagi-pagi itu aku paling malas untuk masak, alias tidak pernah kali ya. Seminggu, sebulan, 1 kali mungkin. Tapi sebisa mungkin di jam siang, jam-jam 10, jam 11 aku mengusahakan untuk masak. Tapi sebisa mungkin ya. Kalau bisa, kalau tidak ya tidak. Lagi mood aku bikin, kalau tidak ya enggak lah, jangan dipaksakan. Akhirnya penantian panjangku sudah tiba. Di sini aku akhiri dengan beberes lantai, sapu-sapu, disiram-siram, besti. Nah, kalau hanya disapu pastinya banyak sekali abu-abu yang lengket karena kan di situ basah. Jadi kayak bepece-pece. Jadi di sini aku siram-siram dan sapu. Oke. Sudahlah ya, sampai di sini dulu kontenku. Jangan lupa like, comment, subscribe kalau bermanfaat. Kalau tidak ya, I'm sorry. Saya masih berusaha, masih belajar dan masih terus berjuang. Bye-bye.